Biadab, biadab. Ini kasus korupsi tergila dan terbiadab di Indonesia, yaitu kasus korupsi kuota haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang menanti KPK menetapkan tersangka korupsi dana haji. Jadi korupsi dana haji ini banyak membuat masyarakat benar-benar emosi dan marah sekali. Karena dianggap korupsi dana haji ini adalah korupsi terbiadab. Salah satu korupsi paling jahat selain korupsi bansos. Karena 8.400 jamaah kehilangan jatah berangkat. Bayangkan ya, 8.400 itu jamaah banyak yang lansia karena jatah mereka dikorupsi. Kabarnya kerabat atau kolega Kemenak ya yang mengambil jatah mereka dari 8.400 tersebut. Jadi tidak salah kalau selama ini korupsi haji dianggap paling biadab, yang tadinya jatah orang lain malah dibagi-bagikan kepada kerabat mereka di Kemenak. Bahkan korupsi haji ini ya diduga dananya mengalir ke ketua umum atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau ini benar-benar terjadi, maka muka NU ini mau dibawa kemana? Nah, kita berharap KPK ini jangan membuat masyarakat menunggu agar segera menetapkan tersangka daripada korupsi haji berjamaah ini. Bahkan Kiai Marzuki ya menegaskan meminta KPK angkut saja pengurus PBNU yang tersangkut kasus korupsi jamaah haji ini. Bahkan menurut penuturan KPK ya, modus dugaan korupsi penentuan kuota dan pelaksanaan ibadah haji ini pada era Menteri Yakut, diduga calon jamaah haji hanya diberikan waktu ya mepet sekali, hanya 5 hari saja untuk melunaskan haji tersebut. Dan ini sengaja dilakukan supaya jamaah haji gagal berangkat dan tidak bisa membayar pelunasan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Asli ini si setan geleng-geleng kepala. Kementerian Agama korupsi kuota haji aja itu udah parah banget. Pas ketahuan modusnya ini lebih setan lagi. Jadi jamaah haji yang lama cuma dikasih waktu 5 hari untuk pelunasan supaya nggak sanggup bayar. Jadi jatah kuota hajinya bisa dikasih ke swasta. Ini Raja Iblis juga sungkem. Kementerian Agama bisa-bisanya ngakalin orang mau ibadah. Dan kabarnya ini udah sistematis. Jadi sebagian besar orang-orang di Kementerian Agama udah tahu. Astagfirullahaladzim. Biadab, biadab. Jadi modus jual beli kuota haji dengan cara kasih tempo 5 hari ke jamaah lama agar mereka nggak sanggup bayar. Terus kuotanya dijual ke travel swasta yang sanggup bayar fee gede. Dan korupsinya ini sistematis. Sampai semua pejabat-pejabat Kemenak di setiap tingkat ikut kebagian korupsi dana haji. Udah merugikan negara, hak orang yang mau ibadah diambil. Terus korupsinya rame-rame lagi. Mang Jahanam bener lu semua. PBNU sampai keseret gara-gara lu. PBNU itu organisasi terbesar umat Islam. Mulia, basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dulu diisi orang-orang pinter, orang-orang intelektual, orang-orang alim. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Banyak orang-orang hebat di NU. Even guru-guru gua itu banyak yang NU. Sekarang NU jadi rusak gara-gara diisi sama orang-orang kayak lu, Yakut, kayak Ulil tuh yang belain tambang tuh. Orang lain dikata-katain Wahabi. Menganjing-anjing neraka lu semua. Ih, ngeri banget yang korupsi dana haji. Aduh, gak kebayang gue gimana ya Allah. Aduh, orang-orang yang udah nunggu puluhan tahun terus sampai meninggal, ternyata dananya dikorupsi. Aduh, ya Allah. Ngeri banget ya Allah. Segitunya orang ya Allah itu lebih jahat banget dari yang namanya iblis ya Allah. Gak kebayang. Allahu Akbar. Ya Allah, kok ada gitu Indonesia yang kayak begini gitu. Aduh. Kasus korupsi kuota haji adalah kasus yang paling menjijikkan, teman-teman. Kok iso-isone lho wong wani-wani ngakali korupsi pakai kuota haji lho. Lah kuwi lho ngakali kuota paket internet malam ben oleh gratisan akeh wae ora wani aku. Wedi ora barokah nek ku internetan. Lah kowe sing genah-genah kuwi yo sekumpulan orang sing pengen niate ngibadah kok iso-isone tok cari celah untuk keuntungan diri yang serakah. Ya Allah ya salam Pak. Iki simbang reksa paling sangar ning donya iki ketemu karo kowe sungkem kuwi. Saking nekmu kelakuanmu mirip iblis, luweh iblis kuwi. Tampilanmu memang agamis tapi kelakuanmu mirip orang-orang yang suka mencari lubang pipis. Cocok budal.
Ada juga kuota, bukan cuma kuota jamaah haji, kuota petugas haji pun diperjualbelikan. Jadi kalau kita mau buka lagi, Tenaga musiman itu bukan tenaga musiman, petugas haji. Petugas haji pun diperjualbelikan. Petugas itu apa? Dokter atau apa yang disebut petugas haji? Ini petugas haji yang untuk PPIH Saudi Arabia. Oh, iya. Itu juga diperjualbelikan. Itu diperjualbelikan. Emang kita nggak punya data, kita punya datanya kok. Bahkan untuk misalnya saat seleksi, seleksi mau menjadi petugas haji, kita punya kok screenshot oknum. Kalau misalnya mereka mau lolos, harus bayar ke oknum Kanwil berapa juta supaya mereka lolos. Bagaimana kalau dikhawatirkan misalnya KPK jadab dan siapapun yang bersalah diangkut, angkut saja. Daripada tetap ada itu, toh masyarakat bisa browsing, toh masyarakat bisa jebol situs, bisa ngehack. Daripada dihack orang, situsnya jebol orang, akhirnya tetap ketahuan, ternyata fulan itu dapat nggak kena KPK juga. Lagi-lagi kepercayaan kepada NU juga turun lagi. Mending selamatkan NU-nya daripada berpikir menyelamatkan 1-2 orang, tapi NU nggak kunjung dipercaya kembali oleh umat. Nah, gitu loh. Penting, sepenting apa sih NU tetap dipercaya? Penting. Kalau umat ini tetap percaya kepada NU, akidah mereka NU yang ngisi, Jumatan mereka, masjid mereka NU yang ngisi, majelis taklim mereka NU yang ngisi. Dan itu artinya sampai kapanpun warga ini ya tetap Islam, tetap Ahlus Sunnah Jamaah, hukum fikihnya ya tetap benar, plus tetap NKRI harga mati. Kalau yang ngisi orang lain bisa-bisa anti Pancasila. Kalau yang ngisi orang lain bisa-bisa Nun Sewu, nah, tidak Syafi'i, tidak Maturidi, tidak Asy'ariyah. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, ini kalau ada yang nanya, gimana Ki? Saya kepingin NU besar lagi. Saya kepingin NU dipercaya lagi. Dan nanti siapapun yang jadi PP, yang maksud kami orang-orang bersih, kredibel, kapasitas oke, lalu apa tadi, moralitas juga oke, ahlu sunnahnya nyata dari dulu memang berkiprah. Kalau sudah kayak begitu, maka PB yang baik ini nanti akan pelan-pelan dandani PW-PW, dandani PC-PC. Menurut kami, waketum-waketum itu yang semuanya pengalaman di lapangan. Ya, gimana ini kasus Kementerian Agama ini loh? Kenapa? Menyeret banyak orang. Kenapa? Gitu loh. Jadi beberapa orang dicekal dan juga banyak orang yang terlibat gitu loh di situ. Menurut kakaknya harus gimana ini? Kalau saya sih nggak masalah yang terlibatnya, saya masalahnya kepala gengnya, kepala mafianya. Misalnya si Yakut, adiknya ketua PBNU kan. Terus Fuad, ya kan. Jadi ini sebenarnya ya bekas menteri agama itu musuh Allah. Musuh Allah ya. Musuh Allah. Karena apa? Harusnya tamu-tamu Allah yang akan naik haji secara reguler ya. Benar kan? Iya benar. Diganti menjadi apa tuh tamu khusus? Yang khusus. Iya. Artinya orang-orang kaya. Iya, yang dapat kuota orang-orang kaya. Padahal yang reguler itu sudah menabung bertahun-tahun, puluhan tahun untuk bisa munggah kaji, teko maring umai Allah, dan dihalang-halangi sama Yakut. Artinya apa? Yakut itu musuh Allah, bukan sahabat Nabi, tapi musuh Nabi. Musuh Nabi. Ya kan? Iya. Benar nggak? Betul. Sama kayak saya, gitu kan? Misalnya saya menghalang-halangi orang Katolik untuk beribadah, mengganti dengan orang-orang yang kaya. Saya musuhnya Yesus, gitu kan? Saya takutnya ya Mas Fikran,
Itu jelmaan Lucifer loh. Siapa jelmaan itu? Si Yakut. Lucifer apa? Ya'juj Ma'juj itu loh. Ya sama aja lah pokoknya. Kalau di Katolik itu Lucifer gitu loh. Ya. Iya. Jadi kan sama aja lah musuh Allah. Ya kan? Allah kan lebih mencintai orang-orang yang ikhlas. Yang naik hajinya itu pakai berjuang. Mengumpulkan duitnya di bank. Setelah cukup naik haji. Bukan duit-duit korupsi ya? Ya bukan duit-duit korupsi. Ya kan? Oke. Ya, dijual belikan gitu loh tamu Allah. Iya. Yang namanya apa? Musuh Allah. Benar nggak? Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Makanya semoga Menteri Agama yang baru ini nggak seperti itu. Ya kan? Iya. Benar nggak? Betul. Harus takut sama Allah. Allah. Harus punya hikmat. Sehingga membuat kebijaksanaannya sesuai dengan hikmat gitu loh. Ya Mas? Iya, makasih kakangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah postingan di media sosial X ada postingan begini. KPK siap umumkan tersangka skandal kuota haji 2024. Nama besar dan tokoh agama ikut terseret. Nah, kita coba review dulu beberapa komentar di akun ini ya. Komentar yang pertama datang dari Bang Antox Maxim. Nah, beliau katakan Ustadz Khalid Basalamah. Memang beberapa hari ini viral ya, terutama di akun X menyebut-nyebut nama beliau. Wallahualam, kita coba ikuti aja dulu prosesnya ya. Kemudian dari Mbak Evi Suryati, beliau katakan begini, setelah diamati Menteri pilihan Jokowi tidak ada yang berkompeten di bidangnya. Semua hanya politik balas budi. Apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Saya setuju, Mbak. Kemudian berikutnya dari Abang Jago. Beliau katakan semua yang korupsi nyebut Jokowi, tapi Jokowi aman-aman aja. Benar juga, Bang. Aneh gitu ya. Semua mengkait-kaitkan dengan beliau, tapi tidak pernah diadili sedikit pun, ya kan. Nah, kemudian komentar dari Bang Aron Sel, dia katakan Gus Yakut itu orang NU Tulen, putra ulama besar, ketua Ormas Banser yang NKRI banget. Saya nggak yakin beliau korupsi. Wow. Tapi bukan saya yang balas komennya, ada di bawah nih komen berikutnya untuk Bang Aron dari Harimau Borneo Relawan ARB. Beliau katakan kalau nggak korupsi kenapa kabur kemarin? Masuk akal. Nah, berikutnya dari pasukan berani untuk Jabar, disebutkan di sini, beliau katakan penasaran siapa aja sih Mas. Nah, sama saya juga penasaran. Komentar berikutnya dari Kang Azeb, beliau katakan beginilah cara membersihkan PBNU dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya dari user, atasan Yakut juga harus diperiksa, setuju Pak Jokowi gitu kan. Nah, kemudian dari Mahmud, aku tetap yakin 1000% Gus Yakut Khalil bersih. Terus dijawab dengan Bung Rian, Ternak Mulyono nih pasti. Gitu. Nah, terakhir nih ya, komen yang terakhir ya, beliau katakan gini, kalau Gibran jadi presiden seumur hidup sesuai keinginan rakyat, masalah ini tidak akan terjadi. Wallahualam, saya yakin itu gitu ya. Nah, itu komentar beberapa dari postingan tersebut. Nah, bagaimana dengan komentar teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-Menteri Agama kita, Gus Yakut, terus juga KPK lagi menyelidiki tentang penyelewengan kuota haji, yang katanya sampai 20.000 kuota haji 2024, yang itu, wah duitnya. Ya, minimal 1T ya. Minimal katanya 1T ya? 1T minimal. Dan itu 1T karena itu ini haji plus ya? Iya, dia lebih parah kan, khusus kan, apa namanya, kuota khusus. Jadi kalau itu dihitung katanya per orang katanya $5.000 aja kalau dijual itu 1T. Kan nggak mungkin $5.000. Iyalah. Kalau $5.000 ya. $5.000 kan 75 juta dong. Nggak mungkin lah 75 juta. Mungkin kan? Mungkin lah. Saya tahu harga-harganya segitu ya, nggak mungkin segitu. Benar. Artinya kan ya kita nggak tahu lah. Oke lah. Ini kan sekarang yang dikorup. Ya. Bisa saya katakan agama nih bawahnya nih. Ya. Ini orang mau bertemu dengan Allah. Benar. Orang mau bertemu dengan Tuhannya. Puncak ibadah. Puncak ibadah tuh ke sana. Iya. Ya kan? Saya aja rencananya tahun depan tuh mau umroh. Amin ya Rob. Habis umroh baru haji gitu. Tapi umroh dulu nih ceritanya nih. Keren. Saya tuh sempat ditawarin berkali-kali lah sama
travel. Saya tuh selalu nolak. Oke. Saya tuh selalu bilang gini, boleh saya ikut tapi kasih 20 orang yang membutuhkan. Jadi saya tapi ada 20 orang membutuhkan. Ya, ini membutuhkan semua nih kayaknya kru-kru nih. Makanya, tapi ditolak sama travel tersebut. Oh gitu. Karena maunya terbangin gua doang. Oke. Kalau terbangin gua doang, gua bilang maaf saya juga punya duit kalau terbang nih. Benar. Anda nih gitu kan. Artinya ibadah itu nanti dibarengin dengan kebahagiaan orang-orang juga. Betul, kalau itu oke lah. Lu biarin gua, tapi biarin mereka dan semuanya plus ya. Gua bilang ya, wah itu kayaknya bakal bahagianya bareng. Nah, tapi kan di situ juga artinya ketika travelnya menghubungi saya dan dia mau sponsor, itu kan promo Ustaz ya. Benar. Artinya ada bisnisnya dong. Benar. Dan kita tahu bahwa ini ada bisnisnya. Benar. Nah, ya sudahlah ada bisnisnya. Karena walaupun bagaimanapun ya tetap dunia ini bisnis. Tapi ketika dikorup nih Ustaz. Dulu ada korupsi Al-Qur'an. Iya, benar. Sekarang naik level nih atau turun level? Sama kayaknya. Tapi kayaknya kalau dari duit naik level dong ya. Naik karena kan minimal 1 T ya. Iya. 1 T kan 1000 miliar. Nah itu kalau Quran kan masih harganya masih nggak segitu ya. Mungkin berapa lah. Ya kan. Naik level nih kalau dari korupnya ya. Nah Ustaz, gimana Ustaz melihat agama dikorup oleh orang yang beragama? Ya, pertama-tama gini, aku tahu sih di pandangan orang-orang itu adalah bahwa saya kalau sesuatu itu misalnya terjadi di bidang agama itu pasti akan anggapannya lebih buruk, dan itu juga nggak salah sih sebenarnya. Saya menganggap itu sih. Betul, nggak salah, karena memang aku juga berpikir begini, misalnya kalau itu adalah pelecehan seksual, dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustadz itu jelas lebih parah pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustadz dari segi pandangan. Tapi yang pengen kita sampaikan adalah bahwasanya ya kalau dari segi crime ya tetap crime aja, walaupun betul secara etis itu adalah sangat parah sekali. Jadi kita bicara lebih parah itu secara etis, bahwasanya ketika ada orang yang beragama lalu kemudian dia menggunakan semacam otoritas dia di bidang agama, lalu kemudian melakukan sesuatu yang justru bertentangan agama, ini memang double. Apanya nih? Dosanya double. Dosanya ya? Secara etika juga double. Dosanya double? Dosanya double dong. Tertuliskah itu? Sebenarnya secara tertulis sih enggak sih. Cuman maksudnya adalah dia melakukan 2 kan berarti kan. Pertama, orang kan berharap pada dia. Nah, harapan itu sendiri kalau dikecewakan, ini kan adalah amanah sebenarnya. Ya, oke. Gitu kan? Amanahnya dikecewakan, lalu kemudian kerjanya nggak beres kan itu kan ya. Iya, dan dia mengkhianati Tuhannya. Pasti dia mengkhianati Tuhannya, dan ini memang parahnya. Artinya kalau aku dari dulu bertanya sih sebenarnya, termasuk bapakku kan belum mau masuk Islam karena dia ngelihat orang-orang Muslim itu tidak menerapkan Islam sendiri sebenarnya. Jadi sehebat apapun teorinya, bagi dia nggak berharga kalau itu nggak ada contohnya. Nah, problematikanya di dalam Islam, teori kita tuh lengkap sebenarnya Om. Cuma problematikanya adalah ya ini nih. orangnya yang kemudian tidak menerapkan sama sekali. Dalam kasus misalnya kayak orang yang korupsi Al-Quran, kita kan berpikir ya kok bisa sih ya, Al-Quran itu kan adalah cara orang untuk dekat dengan Allah. Lu ngorupsi Al-Quran gitu maksudnya. Ya itu loh maksudnya kan gimana ya gitu ya. Dan kayaknya kalau saya pun tidak punya kemungkinan untuk berada di posisi itu Ustaz. Ya. Karena ilmu saya betul. Nggak mungkin saya ada di posisi itu. Betul. Nah, harusnya kan orang yang ada di posisi itu. Ya. Harusnya kan orang yang ngelotok ilmunya dong Ustaz. Benar. Nah ini juga sebenarnya bisa kita lihat pada hal yang lain. Misalnya kalau kita coba lebarin ya, sebelum kita coba masuk ke dalam, kita coba lebarin misalnya dengan kasus yang terjadi sekarang. Misalnya ketika masalah Palestina misalnya. Itu siapa yang paling bertanggung jawab? Media. Ya kan, karena secara etis balik lagi ya, kita nggak bisa bilang secara hukum, karena secara hukum setiap redaksi berhak memilih apapun yang mau dia tayangkan ataupun yang mau dia tidak tayangkan. Makanya kan mereka ketika bicara misalnya tentang BBC misalnya, mereka bilang BBC itu adalah we are not covering crime, we are cover up the crime. Covering up the crime. Artinya ini kan adalah sesuatu yang bisa kita secara etis balik lagi. Sama seperti ketika ada Menteri Kesehatan, tapi misalnya Menteri Kesehatan merokok misalnya. Ya itu kan ya sebenarnya nggak salah juga, cuman kan secara etika Anda nggak pantas. Benar, nggak pantas. Itu artinya orang tuh tidak bisa memprediksi bahwa dia akan melakukan hal itu. Nah dari titik itulah kemudian kita bisa ngeliat Islam juga sama sebenarnya. Dan ekspektasi itu adalah sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Karena memang orang expect setiap orang yang misalnya sampai pada level itu ternyata dia akan ngelotok dalam